Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kalau kita lihat pemberitaan pagi hari ini kayaknya masih seputar selebrasi kemarin ya. Memang luar biasa itu. Tapi terkait selebrasi Persib kemarin, kayaknya nggak cuma kabar baik aja nih yang saya baca hari ini ya. Ada juga dua kabar yang cukup serius, saya pikir ini mempertaruhkan juga kredibilitas Bobotoh ya. Yang pertama adalah ancaman dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jabar, yang akan katanya memproses hukum ya supporter-supporter yang kemarin melakukan pitch invasion, merusak rumput, gunting-gunting jaring gawang dan lain sebagainya. Plus yang kedua ini parah banget nih, ada peristiwa pembacokan ya di Garut. Jadi ada sekelompok orang yang mengatasnamakan supporter Persib, mereka konvoy lalu membacok warga. Ya. Nah ini parah banget karena apa? Karena ini udah bukan lagi kenakalan ya, tapi ini udah memenuhi yang namanya itu delik kejahatan. Jadi kalau kita bicara delik, apa itu delik ya? Di KUHP itu ada kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang bisa diancam oleh hukum pidana ya, selama unsur-unsurnya terpenuhi. Nah, yang kemarin itu semua terpenuhi tuh unsur-unsur deliknya ya. Jadi yang di GBLA itu kita bisa katakan itu sebagai perusakan fasilitas umum ya, contoh. Lalu di Garut itu penganiayaan. Nah, itu baru dua tuh. Tapi sebetulnya tindakan ya yang memenuhi unsur-unsur delik itu kemarin 2 hari kemarin itu banyak sekali teman-teman ya. Terutama kalau misalkan kita lihat dalam konteks yang paling ringan saja ya, itu unsur-unsur di pelanggaran lalu lintas tuh, yang pada konvoy nggak pakai helm, motor bertiga, terus ada yang yang di Garut kan bawa senjata tajam ya. Lalu kalau saya perhatikan terutama yang konvoy malam itu ada beberapa orang yang di bawah pengaruh alkohol gitu ya. Nah itu kalau misalkan dilakukan proses yang serius itu banyak yang ketangkep gitu. Tapi mungkin kemarin ada karena suasana juga. Jadi sebetulnya tolerir kemarin terhadap penegakan hukum itu terjadi gitu ya. Makanya ada orang-orang itu seliweran, ugal-ugalan, diarantep ya. Nah tapi kalau misalkan kalian coba hari ini, itu pasti ditangkap tuh ya, karena euforia harusnya sudah berakhir tadi malam ya, jam 12 malam lah batasnya gitu. Nah kita kembali dalam konteks memidanakan supporter. Apakah bisa? Ya bisa gitu ya. Jadi selama tindakan supporter itu memenuhi unsur-unsur delik pidana, ya bisa gitu. Nah persoalannya adalah penegakan hukumnya, saya pikir ya, karena dalam banyak hal ya penegakan hukum itu masih kalau ya betul orang ya kayak misalkan saya lanjutkan ya, kayak misalkan kemarin tuh ada perusakan barang, lalu juga penganiayaan di Garut ya. Itu kalau mau serius ya dilanjutkan sampai ke tingkat penyelidikan, lalu penyidikan, ada proses tuntutan di pengadilan, jatuh vonis, itu bisa banget gitu. Dan ini harus mulai dilakukan sebetulnya ya, Jadi saya pernah melakukan penelitian riset ini sekitar tahun 2008 sampai 2010 ya, menangkap fenomena-fenomena kenapa sih supporter sepak bola itu makin menjadi-jadi ya kelakuannya diarantep, karena memang pendekatan hukumnya dan juga penegakan hukumnya, law enforcementnya itu bisa dikatakan rendah ya untuk supporter sepak bola ya. Nah, supporter sepak bola itu kadang-kadang dianggap kan kenakalan ya, oh ini anak-anak muda gitu, hayang kapuji gitu. Nah padahal kalau misalkan dia sudah memenuhi unsur pidana ya, terpenuhi deliknya, memang layak diproses aja gitu ya. Kalau misalkan memang ini anak-anak kecil di bawah umur, ya berarti hukumannya dikurangi misalkan ya. Nah tapi tetap proses pidananya jalan. Nah ini sangat logis teman-teman ya, untuk memberikan efek jerak. Saya kasih contoh ya, yang tahun 2008 ya, riset saya itu ya, kebanyakan supporter yang melakukan tindakan nggak terpuji itu justru bukan supporter beneran ya. Jadi gini, yang namanya konvoy aja, saya ambil contoh ya, yang namanya konvoy itu kan euforia supporter sepak bola, dalam hal ini Bobotoh ya, setelah menonton pertandingan Persib dan Persibnya menang. Dalam artian konvoy baru akan terjadi ketika pertandingan sudah selesai dan dimulai dari titik-titik kumpul. Idealnya sih waktu tahun 2008 itu kan belum musim nonton bareng kayak sekarang ya. Idealnya memang dimulai dari stadion
ya setelah pertandingan selesai. Nah, tapi yang sering terjadi adalah pertandingannya belum selesai dan juga lokasinya jauh dari stadion, kok sudah mulai terjadi konvoi-konvoi ugal-ugalan ya. Ini artinya apa? Ini artinya yang konvoi itu sebetulnya nggak nonton Persib ya. Nah, jadi Anda bayangkan, makanya saya katakan ini kredibilitas Bobotoh dipertaruhkan ya. Jadi orang-orang yang nggak nonton Persib dan jangan-jangan juga nggak suka bola, jangan-jangan juga nggak peduli sama Persib gitu ya, jangan-jangan nggak peduli hasilnya, pokoknya mau menang, mau seri, mau kalah dia konvoy. Nah itu dia tuh, jadi kumaha tuh ya, jadi bukan lagi euforia kalau gitu memang oknum gitu teman-teman ya. Apalagi saya sama teman-teman biasanya kalau Persib kalah nih boro-boro hayang konvoy, yang ada ya pulang aja sedih bete gitu ya. Nah yang terjadi dari tahun 2008an ya, riset saya dimulai sampai hari ini ya, pertandingan belum selesai tapi konvoi sudah terjadi ya, malah terjadinya itu jauh sekali dari lokasi stadion, di Dago ya, lalu juga di Ciamplas, di Pasteur, di Jalan Suropati di atas flyover. Nah itu gimana itu ya. Nah pendekatan hukum saya pikir harus dilakukan ya secara serius dan tuntas. Jadi begini, salah satu indikator hukum pidana bisa masuk adalah ketika ketertiban umum di masyarakat terganggu. Nah, apa yang terjadi ya ketika ada orang konvoi ugal-ugalan, mengganggu, merusak, bahkan sekarang ini ada undang-undang yang terbaru kan tentang tindak pidana kekerasan seksual ya, itu jelas bisa itu ya, hukum pidana ditegakkan terhadap para supporter yang berulah di jalan. Karena pelecehan-pelecehan itu terjadi, beberapa memang speak up di medsos ya, tapi banyak juga yang pada diem karena mungkin malu atau apa gitu ya. Nah sekali lagi teman-teman, jadi jangan dianggap supporter yang berulah itu biasa udah juara euforia, enggak begitu ya, enggak begitu. Jadi enggak ada istilah juara mah bebas ya, enggak ada istilah kayak begitu. Yang ada adalah kita juara ya, kita bisa melakukan hal apapun tapi dengan kebebasan yang terbatas gitu. Nggak ada istilah sebebas-bebasnya, nggak ada ya teman-teman. Jangan sampai Anda yang euforia tapi orang lain terganggu ya. Nah dilanjutkan nih kepada tindak pidana yang biasa dilakukan oleh para supporter. Selain perusakan barang fasilitas umum, tindak pidana penganiayaan, bahkan sampai hilangnya nyawa ya. Nah ini tentang hilangnya nyawa itu biasanya karena mengundang atensi publik ya, memang terjadi proses hukum yang tuntas kan, sampai ditahan orangnya, sampai divonis gitu ya. Nah tapi untuk hal-hal lain saya pikir harus dicoba juga gitu, selama delik pidananya terpenuhi harus dicoba juga ya. Dan yang paling marak itu adalah pelanggaran lalu lintas aja ya, gitu dimulai itu biangnya tuh sebetulnya. Jadi kita harus memahami bahwa nggak semua orang yang konvoi itu sebetulnya ke Persibnya itu serius ya. Ada juga orang-orang yang sebetulnya ini ada Pak Bu. Sorry, ada diskusi dulu. Jadi ada juga orang-orang yang sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari dia itu mungkin tertekan, banyak masalah gitu ya. Dia itu mencari pelampiasan. Nah, kalau Persibnya nggak main, tentu saja kegiatan dia ini pasti diproses gitu ya. Karena kelihatan aneh sendiri juga jadi sasaran warga kan. Tapi ketika Persib main euforia, nah dia manfaatkan itu ya, karena cuma ketika Persib mainlah dia dimaklumi nih. Ini ada kejadian tahun 2009 atau 2010 ya, ketika sekelompok bobotoh Persib konvoi itu ditangkap beneran tuh di polsek yang di seberang Cijagra ya, Buah Batu. Itu bagus tuh, polisi nangkepin, waktu itu kan lagi masih musim gangsteran ya. Itu ditangkepin, mungkin oknum gangster, karena kalau para foundernya saya pikir udah enggak ya. Jadi lagi musim tuh oknum gangster konvoi mendompleng Persib itu ditangkepin ya. Nah saya nggak tahu apakah dianggap tipiring atau gimana, tapi dilepasnya juga cepat. Jadi polisi itu nangkep banyak ya di polsek yang Buah Batu yang di seberang Cijagra itu.
yang mau masuk ke Jagrad, ditangkap banyak tapi juga dilepasnya juga cepat gitu. Nah saya pikir bapak-bapak kepolisian ya ini nggak bisa lagi nih dimaklumi supporter-supporter kayak gini ya, apalagi yang sudah terlibat penganiayaan, lalu juga mungkin jangan sampai ya tapi hilangnya nyawa dan sebagainya. Sebetulnya indikatornya simpel aja, kalau ketertiban umum di masyarakat itu udah mulai terganggu, ada alasan bagi bapak polisi untuk menegakkan hukum sampai tuntas ya, dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Oh gitu ya teman-teman, ini banyak di depan ruangan udah banyak yang mau konsultasi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.